apa kabar Anda semua? Senang sekali kemarin rame banget ya soal sidang Anda ya, Bung Rocky, dan ternyata itu walaupun tanpa Anda minta itu banyak sekali mak-mak yang turun gitu ya. Anda mesti ngomong terima kasih nih karena disupport oleh mak-mak, dan juga ada sejumlah teman pengacara yang ini tanpa Anda minta, memang begitu aturannya, itu melakukan gugatan intervensi. Boleh itu tanpa Anda minta, tapi kata hakimnya tunggu dulu karena yang yang digugat juga belum hadir karena memang salah alamatnya kemarin itu, Bung Rocky. Iya, terima kasih buat mak-mak dan mbak-mbak Oh, yang Mama dan Mbak ya. berupaya untuk memberi semangat pada saya, dan itu juga dilakukan di beberapa tempat sebetulnya. Tetapi yang penting adalah memperhatikan bagaimana pengadilan melihat kasus absurd ini. Dan saya kira sebetulnya dari awal tuh saya ragu kalau kasus ini akan diteruskan tuh, karena ini pertama tingkat absurditasnya tinggi sekali. Yang kedua, ini sekedar nyari sensasi itu, dan semua orang mau mendunggangi kasus saya, dan ada yang ingin cari sensasi, ada yang betul-betul ingin lihat apa sebetulnya poin yang saya ucapkan tuh. Kan setiap kali kita buka YouTube atau talk show di TV itu, tetap saya digugat dan diperdebatkan soal kasar atau tidak kasar, hina atau tidak hina. Nah, sebetulnya semua itu kan harus dihubungkan dengan kasus belinya tuh, atau kasus yang sebetulnya dinyalakan, yaitu saya mengkritik IKN dan Omnibus Law. Jadi seolah-olah itu cuma sentilan yang gak ada poinnya. Lo konsekuensi dari mengkritik dan Omnibus Law, saya tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah produk bajingan tolol, kan begitu kan. Jadi jangan lihat covernya doang atau judul akhirnya tuh. Demikian juga para pengamat yang saya minta dengan sangat bahas dong kritik saya terhadap IKN. Jadi terhadap Omnibus Law. Jadi seolah-olah karena saya bicara kasar, maka nggak perlu lagi dibahas soal substansi kritik saya. Loh, justru itu terjadi sebagai akibat dari pembahasan saya tentang dua soal yang saya anggap sebagai kebijakan yang bajingan dan tolol. Jadi saya mau ulangi itu supaya jangan orang akhirnya, oh, kalau begitu jangan ngomong-ngomong lagi. Loh, enggak, itu satu kerangkaian pikiran tuh. Jadi jangan sampai substansinya dihilangkan, lalu orang bangsa ini bangsa yang harusnya bersopan santun. Memang kita sopan santun, justru karena kesopan santunan itu tidak menghasilkan sebut aja kesadaran diri dari mereka yang kita kritik, maka kita pakai bahasa yang tidak sopan. Kan itu soalnya kan. Jadi sekali lagi terima kasih mak-mak yang mengerti justru, tetapi itu adalah sidang perdata dan saya bisa nggak datang seterusnya, saya kirim aja lawyer, dan juga saya senang ada Egy Sujana CS di situ. Tapi mereka bukan lawyer saya, itu sering disalah tafsirkan. Itu adalah kumpulan orang merdeka yang merasa terganggu juga hak dia untuk mengucapkan pikiran kalau pengadilan harus membahas soal ini. Jadi gugatan intervensi itu dimaksudkan untuk membatalkan sebetulnya dalil yang diajukan oleh penggugat tuh, yang sebetulnya dari awal ya apa kerugian negara atau apa kerugian bangsa. Gimana kalau misalnya dibuat survei bahwa kasus saya itu justru menimbulkan kritisisme, dan itu artinya semua orang ingin akhirnya bicara mengikuti cara saya tuh. Bagaimana kalau kekasaran itu dianggap sebagai bagian yang paling masuk akal untuk memberi kritik, kan batal juga nanti. Jadi saya kira nanti kalau ada penggugat intervensi lain, mungkin dia akan minta si penggugat itu tersinggung dengan kata-kata saya, maka dia minta supaya mulut saya ditutup. Nah, mungkin ada gugatan intervensi yang bunyinya, kami menggugat si penggugat supaya kupingnya itu disumpel pakai apa namanya, uh, pakai daun pisang misalnya, atau pakai jengkol tuh, supaya nggak mendengar kata kasar, kan sama juga tuh poinnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini menarik juga karena soal sopan nggak sopan ini. Nah, dan kemudian saya baca juga ada mak di media, ini di media sosial, tapi ramai juga dikutip di media. Ada mak-mak juga, tapi ini mak-mak dokter. Dokter Tifa bilang sebenarnya mulai yang tidak sopan itu udah lama, kata sejak Pak Jokowi yang mulainya ketika lempar-lempar hadiah kepada para rakyat itu juga udah nggak sopan, kata dia begitu. Mulai rame jadinya. Ya akhirnya dibongkar macam-macam tuh. Ketidaksopanan itu kan sering saya katakan, itu soal hubungan privat, ketidaksopanan. Ya. Pejabat publik itu nggak urusan dengan masalah privat kita. Jadi pejabat publik tetap dia memang ditakdirkan untuk tidak sopani, justru itu tuh. Apalagi menyebut kan menteri presiden itu bapak kita, bapak dari mana? Bapak bisa bisa diganti emang. Presiden bisa diganti, menteri bisa di reshuffle. Jadi di mana
di mana kemuliaan dari pejabat-pejabat ini. Itu pentingnya kita bedakan bahwa bapak kita itu bikin salah pun tetap dia bapak, nggak bisa diganti. Dan itu beda dengan menyebut bapak presiden sebagai bapak, lalu bapaknya bikin kekacauan bisa disingkirkan, kok bisa di-impeach. Jadi dasar-dasar berpikir rasional dan kemampuan untuk memahami perbedaan-perbedaan konseptual dalam sistem demokrasi itu yang gagal diterangkan oleh Presiden Jokowi sebetulnya. Ya, kita tinggalkan dia. Ini karena forumnya sebenarnya kita nggak terlalu jauh mengomentari sidangnya karena memang sidangnya tidak ada. Tapi ucapan terima kasih ya, saya kira ya orang-orang seperti ya, terima kasih banyak. Dan dipastikan orang seperti Egy itu bukan pengacara yang dibayar itu untuk membela Anda. Tapi akal sehat dia yang terganggu sehingga membela Anda. Gitu ya kira-kira Bung Rocky ya. Ya, saya terima kasih buat sekali lagi mereka yang sudah jauh-jauh datang, padahal sebetulnya itu alamatnya salah dan mungkin akan diperbaiki itu, dan berupaya untuk memberi moral support pada saya. Tapi poin saya tetap, ini persidangan yang absurd. Dan karena itu gugatan intervensi diperlukan justru untuk menunjukkan bahwa absurditas itu jangan sampai jadi keputusan pengadilan itu. Ya, oke, Bung Rocky, kita ngomongin yang lain. Yang saya kira kita sebenarnya jarang membahas survei itu dengan sangat serius gitu ya. Ya biasanya kita ketawa-ketawa aja baca. Tapi ini yang memang lagi cukup ramai karena yang membuat surveinya Litbang Kompas gitu ya. Dan survei yang terbaru dari Kompas itu menunjukkan, lepas dari elektabilitas, saya nggak mau bicara soal elektabilitasnya lah itu ya, tapi fakta yang selalu kita sorotin kan, karena Anda kan selalu menyoroti Pak Jokowinya gitu ya. Ini menurut Kompas soal endorsement power gitu kita sebutnya ya, selalu Pak Jokowi itu ternyata meningkat loh Bung Rocky. Jadi dari bulan ke bulan meningkat dan sekarang mencapai angka 18,1%. Tapi yang menarik itu menyebutkan bahwa 32,6% itu mereka tidak akan memilih siapapun calon presiden yang diusung oleh Pak Jokowi. Saya jadi kaget loh. Ternyata angkanya lebih gede, dan kemudian yang ragu-ragu 49,7%. Kalau Anda bacanya gimana yang begini nih, Bung? Semua teori endorsement power itu harus kita kaitkan dengan antropologi bangsa ini yang kadang-kadang nggak enak kalau bicara jujur. Jadi memanipulasi pikiran sendiri kan. Itu pentingnya. Bangsa ini masih ada dalam sifat feodalisme. Sama seperti kasus saya, karena feodal maka nggak mau dikritik. Demikian juga dalam soal survei, mesti ada semacam filter kedua tuh. Apakah ini suara publik itu diucapkan karena ada kejujuran atau karena ketidakenakan itu, apa namanya, paku atau segala macam tuh. Jadi sebetulnya Kompas akhirnya bingung sendiri tuh, yang mana yang dia mau highlight itu. 18% yang endorsement power atau 32% yang tidak mau memilih, kan itu soalnya. Jadi Kompas seringkali dia cuma umpankan sesuatu supaya dapat pembenaran dari publik atau dikutip oleh para ahli nanti di komentar di talk show kan. Saya ngerti psikologi Kompas yang mulai gampang itu karena dia mesti menentukan melanjutkan cara berpikir Jokowi atau membatalkan dengan konsekuensi pergi pada perubahan pada kubunya Anies. Kan itu dasarnya kan. Jadi kalau kita mau lihat sebetulnya hasil-hasil survei ini, ya udah kita anggap aja ini sebagai kecemasan Kompas sendiri itu. Karena itu dia sodorkan kecemasan itu untuk kita bahas. Tetapi dasarnya adalah endorsement power itu. Tidak sekedar kemampuan Jokowi untuk menginsinuasi atau memberi semacam persuasi atau melakukan sebut aja intervensi narasi terhadap calon presiden, tetapi juga praktek cawe-cawenya dia kan, itu juga yang mesti dilihat oleh rakyat kan. Jadi rakyat melihat bahwa Jokowi itu bukan endorsement powernya yang dia perlihatkan, tapi kemampuan dia untuk cawe-cawe, dan itu yang buruk sebetulnya tuh. Nah, bagi masyarakat kelas menengah, endorsement power tidak boleh melalui cawe-cawe, karena itu artinya memojokkan rakyat untuk sekedar memilih tuh si A atau si B. Sementara Jokowi sendiri kalau dilihat bahwa dia sudah tidak punya lagi kemampuan untuk mempertahankan diri kan. Karena itu dia cari orang atau calon presiden yang bisa menyelamatkan dia nanti tuh. Jadi endorsement power Jokowi itu palsu. Endorsement power yang jujur adalah jangan kasih endorsement power untuk menunggu akibat di depan, yaitu dia akan dilindungi. Itu psikologinya begitu. Ya, tapi kalau saya bacanya gini ya Bung Rocky, kalau saya yang jadi calon presiden gitu, yang di-endorse oleh Pak Jokowi gitu, menurut saya serem loh, cuman 18,1% itu. Beliau kan presiden 2 periode,
masih menjabat dan berkali-kali, bukan hanya sekali itu berbagai kesempatan bilang jangan salah pilih pemimpin ya, karena masa depan Indonesia segala situasi geopolitik global dan sebagainya, kira-kira begitulah ya. Tapi kok cuman dengan segala peralatan yang dan digelontorkan terus menerus cuman hasilnya seperti itu begitu loh. Tapi yang saya Iya, ya, silakan silakan. sebelumnya kan dipamerkan bahwa Jokowi disenangi oleh bahkan 80%. Nah, Ya. kalau 80% kenapa endorsement keluarnya cuma 18%? Ya. Kan itu logika semacam itu. Jadi saya kira Kompas itu, ya udahlah, anggap aja bahwa Kompas berupaya untuk menangkan kegelisahan dia sendiri itu. Karena itu dia merasa mungkin kemarin ya nggak bener lah masa 80%. Tapi kemudian redaksi merasa, coba kita survei. Sebetulnya substansinya apa tuh? Ternyata substansinya cuma 18%. Berarti 80% itulah mainan dari opini publik kan. Jadi publik itu menganggap ya udahlah, mau jawab apa sih kalau senang sama Pak Jokowi? Ya senang. Kenapa? Ya habis dapat BLT. Senang nggak? Kan habis dilempar-lempari secara kasar hadiah dari mobil tuh sehingga berebut di gorong-gorong rakyat. Kan ada kegembiraan begitu juga. Jadi bagi rakyat merasa senang aja. Tetapi begitu diperiksa lebih mendalam tuh senang karena apa? Ya senang karena dapat hadiah tuh. Walaupun rakyat tuh ya udahlah kita asal jawab aja toh mereka anggap bahwa pemilu juga nanti soal amplop kan. Jadi faktor-faktor itu yang mesti dilakukan melalui FGD sebetulnya, bukan Ya. sekedar riset kuantitatif. Ya, 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 ya. Oke, jadi harusnya dengan situasi macam ini, menurut saya Pak Jokowi juga harusnya sudah mulai dalam hal ini apa ya, tahu tahu dirilah begitu ya, mestinya mulai mundur karena ternyata nggak ada gunanya endorsement power itu, karena siapapun yang akan kalah, ya. Karena tiga bandingkan Bung Rocky yang pasti akan memilih itu 18,1, sementara yang tidak akan memilih siapapun calon yang dipilih yang didukung oleh Presiden Jokowi itu 32,6%. Berarti masuk putaran dua nih yang nggak didukung oleh Pak Jokowi udah pasti gitu. Ya, yang 30% itu tidak akan memilih siapapun jadi calon yang di endorse Pak Jokowi kan Pak Prabowo dan Pak Ganjar diam-diam Ya. sebetulnya Ganjar juga mulai. Itu berarti yang 30% itu balik pergi ke Anies akhirnya kan. Iya betul. Logiknya begitu kan. Karena jelas-jelas yang tidak di-endorse oleh Pak Jokowi adalah Anies Baswedan. Jadi membaca statistik dengan latar belakang persaingan politik hari ini juga mesti dipastikan bahwa Jokowi memang menghendaki calon presiden dari kubu yang bisa dia kendalikan. Anies tidak bisa dia kendalikan. Justru pada mereka yang tidak bisa dia kendalikan, orang taruh harapan sekarang tuh 32% itu. Ya gampang aja melihat bahwa memang Anies sebagai orang yang merasa atau tersudut justru dieluk-elukkan rakyat kan. Kan itu konyolnya tuh, dan psikologi itu berlangsung terus di dalam sistem antropologi politik kita. Bahwa yang tersudut justru dianggap sebagai potensial untuk menang. Yang dizolimi itu yang kalimat itu banyak dipakai. Ya. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya dari data-data ini kan kita bisa mendapat gambaran ya seperti apa nantinya pada Pilpres yang akan datang. Tetapi tentu saja kita jangan lupa bahwa itu kan hanya opini publik. Tetapi kan sebagai penguasa pemerintah kan punya dong berbagai infrastruktur untuk melakukan apapun agar menang. Itu yang kita bayangkan bahwa Pak Jokowi tetap masih menyimpan satu ilmu kasunyatan. Bahwa mudah-mudahan langit menurunkan semacam wisdom supaya pemilu ditunda. Itu tentunya doa dari orang atau harapan dari orang yang belum punya kepastian. Jadi mau mencari semacam keajaiban supaya bisa perbaiki lagi kemampuan hari ini. Karena tetap pertengkaran antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu terbaca publik, dan makin lama Pak Jokowi juga merasa jangan-jangan Ibu Mega yang menang di ujungnya itu kan. Jadi jangan-jangan Pak Prabowo yang kalah di dalam persaingan politik nanti itu. Tetapi demikian juga pikiran dari Pak Prabowo bahwa nggak ada soal karena ada endorsement atau tidak ada endorsement, toh jembatan yang dipinjamkan oleh Jokowi sudah dimanfaatkan maksimal oleh Gerindra sehingga Gerindra udah berakar kemana-mana kan. Itu konyolnya di situ kan. Jadi kemampuan Pak Jokowi akhirnya dibaca sebagai kegelisahan seseorang yang tidak punya kepastian masa depan. Saya sepakat ini ya kan ini. Pak Prabowo pasti juga punya elektabilitas sendiri. Pak Ganjar juga punya elektabilitas sendiri. Tetapi baca yang data tadi yang menyebut 32,6% tidak akan memilih siapapun calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi, ini kan jadinya Pak Jokowi jadi liability bukan jadi equity. Itu soalnya tuh mungkin Green akan berpikir salah juga kita pasang baliho dengan Pak Jokowi ada di mana. Jadi
itu yang kita sebut sebagai undecidability, belum apa namanya itu undecided, belum adanya keputusan itu menyebabkan justru partai-partai ini yang ragu lagi nih mau ikut dengan Jokowi atau sebetulnya mending independen aja kan. Jadi kalau data ini dibaca oleh Gerindra maupun oleh Ganjar, grupnya Ganjar, itu menunjukkan bahwa lebih baik menghindar dari Jokowi. Kan itu intinya kan. Dan itu penanda bahwa Pak Jokowi sebetulnya didorong oleh para surveyor untuk masuk di dalam semacam kepalsuan kepercayaan diri itu. Jokowi tiba-tiba percaya diri bahwa dia masih disenangi oleh 80% rakyat Indonesia. Tetapi hanya 18% yang akan mengikuti arahan Jokowi. Kan itu intinya kan. Dan 32% pasti akan pergi ke Anies. Sebetulnya begitu rumusnya. Lalu Pak Jokowi nanya lagi, manggil semua lembaga survei. Ini kenapa beginian? Oh bentar Pak, nanti kita bikin lembaga survei yang baru lagi. Jadi Jokowi hidup dengan kecemasan untuk menunggu opini publik apa sebetulnya. Kenapa? Karena dia sendiri ragu bahwa dia itu masih memimpin. Itu dasarnya kan. Yes, oke. Baik, Bung Rocky, supaya tambah serem lagi, nah, kita mesti akhiri perbincangan. Kita akan bicara dengan topik yang lain nanti sore ya. Oke, hal pertanyaan Bung Rocky.